bil mausul. Isim mausul. Ismul mausul atau kata sambung. Ada 6 lafaz sebagai berikut. Alladzi mufrad muzakkar. Alladzani musanna muzakkar. Alladzina jama' muzakkar. Allati mufrad muannas. Allatani musanna muannas. Allati jama' muannas. Misal, dia seorang yang telah menulis surat. Huwallazi kataba risalatan. Mereka lah dua orang laki-laki yang telah menulis surat. Huma Baik. walla. Sudah kan? Baik. Yang keempat dari isim-isim ya, yang ma'rifah kemarin ya. Nakiro, kemudian ma'rifah ada banyak. Yang keempat adalah al-ismul mausul, kata sambung. Kalau bahasa kita itu gampangannya artinya yang. Jadi dia ini istilahnya eh, sesuatu kalimat yang sifatnya menjelaskan apa atau kata yang sebelumnya. Misalnya dia itu Mas Joko yang ganteng. Gitu. Maksudnya adalah Joko Muji. Gitu. Karena ada Mas Joko yang nggak ganteng. Dia adalah Mas Joko yang ganteng. Ya, ada yang. Atau yang anaknya dua. Pokoknya dia menjelaskan yang didahului alladzi atau allati dan seterusnya itu adalah isim mausul, kata sambung. Lafadznya ada 6. Yang pertama alladzi. Alladzi itu untuk muzakkar dan mufrad. Satu orang. Ya rojulun, Muhammadun. Kemudian nggak harus orang ya. Tidak harus orang. Bisa rumah misalnya. Al-baitu alladzi. Al-bait bisa rumah. Al-bait bisa. Kemudian alladzani. Musanna, muzakkar. Menunjukkan dua dan muzakkar. Alladzani. Alladzina jama' muzakkar. Allati untuk muannas. Baik muannas di sini manusia maupun yang bukan manusia. Aisyah, Zainab atau Al-Haqibah, ya, tas benda, ya, itu menggunakan allati. Kemudian allatani musanna muannas. Allati jama' muannas. Baik, ada catatan tambahan antum perlu tambahkan, ya. Tolong ini Mas Hendra papan tulisnya, ya.
Sudah, Ustaz. Baik. Hmm, itu ditulis allati. Ya. Ini untuk apa? Untuk jamak yang muannats. Allati. Boleh juga menggunakan allai. Allai. Itu boleh. Bisa antum buka ya Al-Quran. Oke, berarti metu ya. Putus, Ustaz. Iya. Oh, nggak kira. Menjelaskan mas mau ya. Hah? Menjelaskan ada tuh. Wow. Lagi Joko ya. Wis ono sing ditakok ya. Pertama sih lagi telat ya. Sama yang telat. Ya, tadi boleh allati boleh allai. Ada di surat At-Talaq. At-Talaq ayat ke-4. Terpakai wallai ya gitu. Eh, pakai hamzah wallai. Kemudian untuk lafaz alladzina, ya. Kemudian allati atau allai ini hanya untuk jamak yang berakal. Jamak dan berakal. Bagaimana kalau jamak tidak berakal? Kalau jamak tidak berakal menggunakan allati. Allati menggunakan allati.
Baik, jelas ya. Jadi Muslim menggunakan allati atau allai untuk jamak muannas. Kemudian alladzina, allati atau allai ini hanya digunakan jamak berakal. Kalau jamak tidak berakal menggunakan allati, bukan alladzina atau allati. Udah yang jelas ya. Nah, tutup. Ya, mufrad Belum bisa. muannas ya. Hah? Apa mas? Yang tidak berakal, jamak tidak berakal sama kayak yang mufrad muannas. Iya, sama dengan mufrad mu'annas. Sebagaimana yang kemarin masalah ismu isyarah, ya, sama ya. Ulaika itu untuk jamak yang berakal, ya kan? Ulaika. Kalau tidak berakal apa? Menggunakan apa? Tilka. Sama dengan mufrad mu'annas, ya kan? Untuk yang ba'id, yang jauh. Isyarah yang dekat, misalnya haula itu untuk jamak berakal. Kalau tidak berakal menggunakan hadhihi, kan gitu kemarin. Sama ini juga. Nih, jelas ya? Afwan Ustaz, Ustaz itu Ya. alati sama ya, alati. Yang Allati sama tidak, maksudnya gimana? cuman penulisannya yang beda ya. Kan sama tadi. Alati sama Oh, tidak yang berakal allati dengan apa? dengan alati. Berarti yang Lamnya pendek. alati, Itu oh yang jamak. lamnya pendek, jamak tidak berakal. Ya, betul. Itu Mas. Sama dengan yang mufrad muannas itu. Allati, allatani, allati. Ya, Oh iya, oh ya iya kan? iya. Pokoknya sama dengan yang kemarin. Coba antum lihat lagi pembahasan yang kemarin. Masalah ismu isyarah lil ba'id. Atasnya itu loh. Ya, itu kan ada dzalika, dzanika, ulaika. Tilka, tanika, ulaika. Ulaika untuk jamak yang berakal. Itu ya mereka itu jamak berakal. Tapi kalau itu jamak yang nggak berakal menggunakan tilka. Sama dengan ini, ya kan? Kemudian lil qarib juga ismul isyarah lil qarib sebelumnya. Ada hadhihi, hatani, haulai. Kalau jamak berakal menggunakan haulai. Kalau tidak berakal menggunakan hadhihi ini. Sama ya, Mas Imam ya. Jelas ya Mas Imam ya. Jelas Ustaz. Baik. Misal, kita lanjutkan. Misal, huwa alladhi kataba risalatan. Huwa dia, alladhi ya, seorang. Huwa dialah seorang gitu ya. Alladhi yang kataba risalatan telah menulis. Kataba telah menulis risalatan surat. Nah, alladhi di sini itu sesuai dengan lafaz sebelumnya yang dia menunjukkan mufrad mudzakkar huwa ya huwa dia seorang laki-laki dia seorang laki-laki huwa alladzi cocok ya kan kemudian huma alladzani kataba risalatan huma mereka berdua alladzani yang nah, berarti di sini kalau menggunakan alladzani berarti dua orang tadi laki-laki ya kan. Kalau seandainya huma maksudnya adalah perempuan, mereka berdua perempuan,
maka menggunakan allatani, ya kan? Humal latani. Kalau humal ladani berarti dua orang laki-laki. Kataba, dua orang telah menulis. Nah, mbaknya panjang itu. Kataba itu menunjukkan dua orang. Kataba risalatan. Insya Allah kita belajar fi'il ini. Ya, kataba kataba, katabu, katabat, katabata, katabana, katabata, katabtuma, katabtum. Ya, nanti insya Allah. Nah, di sini menggunakan al-ladzani menunjukkan mudzakkar musanna. Ya. Kita ambil contoh yang lain misalnya. Misal apa? Hiya allati, sama aja ya kita samakan. Cuma kita ganti domirnya. Domir kemudian fiilnya ini sama. Cuma ada taknya untuk menunjukkan perempuannya. Hiya allati katabat risalatan. Hiya allati katabat risalatan. Ini katabat. Nah dia mu'annas. Sekarang mereka, ya. Hum alladzina. Hum, humul ladzina gitu ya. Humul. Humul ladzina katabu. Aduh, risalatan. Hunna sekarang. Hunna allai katabana risalatan. Sekarang jamak tidak berakal menggunakan allati. Nah, kalau domir bagaimana kalau domir? Misalnya apa? Pasang domir ya. Misalnya al-buyut, al-buyut. Tilka, tilka, tilkal buyu, tul, lati.
Nah, ishtaroi. Nah, ya. Itu adalah rumah-rumah yang telah kami beli. Ya, yang telah kami beli. Itu adalah rumah-rumah yang telah kami beli menggunakan allati. Kemudian isyarahnya menggunakan tilka, ya. Bukan menggunakan ulaika karena tidak berakal. Tilkal buyutul lati ishtaroinaha. Jelas ini? Ada soal mungkin? Itu yang berarti yang itu juga anu saja apa? Yang humul ladina itu iya. Kenapa? Yang humul ladina itu pakai apa ini? Suaranya putus atau Pakai gimana ini? Pakai apa? itu karena apa? Eh juga tidak berakal ya. Tidak berakal. Apanya tidak berakal? Yang kata Abu itu Ustaz. Ketabu. Kan berakal. Itu kan Mereka kan hum kan itu yang anu mereka. orangnya bukan bukan kitabnya Ustaz. Itu tilka buyutu itu. Mereka Oh, adalah orangnya saja. yang iya kata bukan fiil dia. Mereka yang menulis surat kan gitu. Mereka ya Yang yang oh yang menulis oh iya. surat kan gitu. Iya sama Ya. kutubun itu saja. Pakai Oh enggak kutub. iya. Iya kalau kutub jamaknya kita. Kalau katabu mereka telah menulis kalau katabu. Maksudnya enggak oh iya. Iya. Gimana? Enggak pakai jamak taksirnya Ustaz ya. Yang kata bunya terus Ustaz. Bukan, jamak taksir kan dia isim. Ini kata bu ini fiil. Mereka telah menulis. Kata bu. Oh, Gitu loh. gitu saja. Berarti itu Mm-mm. Nanti yang oh iya yang jadi failnya humulnya Ustaz ya. fa'il Oh iya ya. Paham paham Ustaz, bukan, paham Ustaz. bukan. Paham Ustaz, paham Ustaz. Paham. Fa'ilnya waul jamaah. Oh, iya humulnya. Fa'ilnya waul jamaah ini. Iya, Ustaz. Makanya tadi buyutunya itu di depan saja. Iya. Paham Ustaz, paham Ustaz. Ya, Oh, iya. jelas ya. Baik. Yang bawah artinya apa sebenarnya? Yang bawah apa? Tilka. Tilka apa tilka, Mas Abdullah? Tilkal buyut itu Itu, untuk tilka itu. jamak yang tidak berakal. Iya, al-buyut jamak dari bait. Baitun. Al-buyut, rumah-rumah. Mm-mm. Oh, Allati yang, gitu rumah kan? rumah itu yang itu ya. Rumah-rumah itu Rumah yang telah kami beli. Yang telah kami pakai beli. nama. Ini kurang 10 menit, mati ini ya. Cepat ya. Baik. Sudah jelas ya, masalah ini clear ya. Semua usul clear, sudah ya.
Kemudian yang Iya. kelima. Yang kelima dibaca Mas Gege. Alam, alamu, nama orang, tempat, kota, dan lain-lain. Mas. Al-alamu. Al-alamu, Hmm. nama orang, tempat, kota, dan lain-lain yang jelas, yang telah jelas zatnya. Contoh, Makkatu, Mekah, Makkatu. Makkatun, Mekah. Makkatu. Tuh. Jangan Tuh. ditanduin. Makkatu. Oh iya, Makkatu. Ahmadu, Ahmad. Al-Iraku, Irak. Al-alamu ada 3 macam, yaitu A. Kunyah, al-kunyatu. Nama julukan yang diawali Abu, Ummu, Ibnu. Abu Bakrin, Abu Bakar. Ibnu Mas'udun, Ibnu Mas'ud. Ummu Muhammadin, Ummu Muhammad. Itu Ibnu Mas'udun benar, Ustadz, itu bacanya. Ustadz. Iya, Ustadz. Lanjut ke air. Lanjutnya nggak apa. Iya. Bilagob, Al-Lawobu, nama gelar. Contoh, Umarul Faruku, Sohabiyun Jalilun. Umar Al-Faruq adalah sahabat mulia. Asyaikhu bnu bazi'alimun ma'rufun. Syekh Ibnu Bas adalah seorang alim yang terkenal. Kata Al-Faruqu adalah gelar dari Umaru, dan Asyaikhu adalah nama gelar dari Ibnu Bazin. C. Isim, al-ismu, nama selain julukan atau nama gelar. Contoh, Nuhrun Naili fi Misro, Sungai Nil di Mesir. Nahrun itu ya. Nahrun. Oh, Nahru. Abdullahi fil baiti, Abdullah di rumah. Catatan, apabila kata Ibnu jatuh di antara 2 isim alam, maka alifnya dibuang. Contoh, Umar binul Khattabi, Umar bin Khattab. Baik. Al-alam, nama orang, tempat, kota, dan lain-lain yang telah jelas zatnya. Jadi nama kota, eh, nama perumahan, nama toko, yang itu semuanya sudah jelas, sudah jelas. Kalau misalnya Indomaret, ya, Indomaret. Kalau maksudnya Indomaret itu adalah eh, secara umum pembeda antara Indomaret dengan Alfamart, sebuah nama, maka itu termasuk ma'rifah. Ya. Tapi kalau itu nang Indomaret banyak banget.
Indomart mana kan gitu. Itu belum jelas. Tapi kalau sudah jelas, oh Indomart, maksudnya adalah Indomart sebelah perumahan saya, itu namanya sudah alam. Nama-nama antum ini Geget Ferdiansyah, itu sudah alam, jelas ya. Geget Ferdiansyah, alam. Orangnya jelas sudah. Abdullah, jelas. Itu semuanya adalah alam. Contoh Makkah, Makkah Ahmad, Ahmad Al-Iraq, Irak. Al-alam ada tiga, yaitu yang pertama Al-Kunyah. Itu nama julukan yang diawali Abu, Ummu, dan Ibnu. Ini sunnah ikhwah, ya, sunnah. Kita itu disunahkan untuk berkunyah. Makanya kalau di Zoom saya ini atau melihat itu ya, kunyah saya, iya kan? Namanya, betul. Abu Umamah ya itu. Nah, itu itu kunyah saya dulu sebelum nikah. Kunyah sebelum nikah, saya sudah berkunyah Abu Umamah. Ternyata anak Artinya, yang pertama itu, ya, kenapa Mas? artinya apa? Dia anak ini, Mama. cucunya Rasulullah, ya, cucunya Rasulullah SAW. Anaknya Zainab, ya, anaknya Zainab yang pernah digendong beliau SAW ketika sholat, ya. Laki-laki. Umamah, perempuan. Oh, Umamah perempuan. Banyak yang Berarti ngangkat laki-laki. dari kita-kita saya kira itu laki-laki. kalau ini rada melenceng nih pertanyaan nih. Kenapa? Enggak, berarti dari kita-kita ini boleh memberi nama julukan sendiri ya, Ustaz? Kunyah. Boleh. Iya, Kunyah. silakan. Biasanya itu dari anak pertama biasanya. Biasanya sih, nggak harus. Saya itu anak pertama laki, kedua laki, ketiga baru perempuan. Saya namakan Umamah. Saya namakan Umamah. Karena itu kunyah sebelum nikah dulu sih. Dan nggak harus sudah punya anak. Saya bujang dulu sudah berkunyah. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha. Itu kunyahnya siapa? Ummu siapa? Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Padahal nggak punya anak Aisyah. Tapi Nabi SAW mengkunyahi Aisyah dengan Ummu Abdillah. Karena Aisyah itu suka ngemong anaknya Asma, ya, saudarinya Aisyah. Jadi Abdullah itu keponakan dari Aisyah. Ya. Jadi nggak harus punya anak baru berkunyah. Silakan antum memiliki kunyah sendiri. Kunyah siapa? Anaknya Mas Joko, siapa namanya anaknya Joko yang nomor satu itu besar itu? Muhammad Abu Abid. Muhammad, Abu Abid atau Abu Muhammad misalnya, ya kan? Abu Muhammad. Gitu. Istrinya antum Ummu Muhammad. Ya. Pokoknya anaknya nggak dinamakan Gosok aja, ya Abu Gosok ya. Kayak Abu Janda, ya Abu Janda itu kunyah. Tapi wallah alam itu kunyah yang serius apa kunyah buat guyonan? Kalau buat guyonan ya nggak baik lah ya. Janda, kenapa harus janda? Abu Janda. Atau kalau janda bahasa lain mungkin apa gitu ya? Kalau janda, kalau Jadi bahasa kita kalau kan saya janda. novel, Hmm. Ya Mas, novel antum